Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para pemirsa sekalian. Langsung saja di hari ini ya, saya akan membuat konten seperti biasa, akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di nomor WhatsApp saya. Dan kebetulan malam hari ini saya dapat WhatsApp dari salah satu pasien ya, yang menanyakan perihal tentang perawatan luka diabetes. Tanpa menunggu lama, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di nomor WhatsApp saya. Ini dia pertanyaannya. Oke, saya buka dulu ya. Eh, Pertanyaannya adalah, oke ini dia. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta tolong saran nggih. Ibu saya pasca operasi akibat diabetes. Karena di dalam kakinya banyak cairan dan sobekan bekas operasi dalam banget. Tapi kontrol di rumah sakit cuman dibersihkan saja. Ini mau coba saya rawat sendiri. Tak kasih salep Midcovazin hijau. Bisa nggih Kak? Karena mau manggil perawat juga terhalang di biaya. Kita dari keluarga menengah ke bawah. Mohon sarannya. Oke. Oke, pertanyaan ini saya akan jawab ya mengenai pertama adalah pentingnya perawatan pasca operasi, di mana memang ada beberapa kasus ya untuk luka diabetes itu harus dilakukan pembedahan untuk membuang jaringan mati ya. Kalau istilahnya adalah surgical debridement ya, yang fungsinya memang untuk membuang jaringan mati sehingga nantinya dapat cepat proses penyembuhannya untuk menumbuhkan jaringan. Oke ya, itu dia. Yang perlu saya ingatkan juga adalah pentingnya perawatan setelah operasi. Karena luka-luka setelah dilakukan pembedahan itu rentan terjadi yang namanya kontaminasi bakteri. Sehingga apabila tidak tertangani dengan baik, maka itu akan menyebabkan infeksi kembali. Ya, yang awalnya harapannya setelah operasi luka tersebut dapat sembuh dengan cepat, tapi dikarenakan ada kontaminasi bakteri maka terjadi yang namanya perburukan pada luka. Bisa-bisa luka tersebut yang awalnya kecil ya bekas operasi bisa malah tambah besar. Oke ya, itu dia. Selanjutnya adalah cara perawatan lukanya bagaimana. Oke, untuk cara perawatan luka diabetes seperti biasa langkah-langkah awal yaitu mencuci lukanya dengan menggunakan cairan pembersih luka ya. Contoh kalau di pedicure kita merawatnya dengan gentle antiseptik ataupun sabun pencuci luka ya. Dengan menggunakan sabun ya kita aliri dengan air steril ya, air mineral tuh, air mineral steril kita aliri, kita cuci dengan menggunakan sabun ya. Lalu kita keringkan. Setelah itu kita lanjut memberian antiseptik ya. Kemarin sudah saya sebutkan beberapa merek antiseptik yang beredar di pasaran itu bisa digunakan. Oke, selanjutnya, nah ini proses yang kedua ini memang tidak sembarangan kita lakukan karena membuang jaringan mati menggunakan alat yang steril. Nah, ini nantinya itu dapat eh, harus dilakukan dengan alat yang steril. Ya, oke. Kalau nantinya tidak ada alat steril, maka saran saya adalah silakan harus dilisiskan saja. Nah, kita beralih ke pemberian salep yang tepat ataupun topikal yang tepat. Gunanya nantinya adalah untuk melunakkan jaringan-jaringan sehingga nantinya ketika proses pencucian bisa kita bersihkan dengan cara menggosok ataupun menjepit jaringan-jaringan mati ini. Oke, apa salep yang tepat dan yang cocok? Sebenarnya untuk Midcovazin hijau itu sudah cocok dengan warna dasar luka yang berwarna kuning ya. Mohon maaf untuk fotonya saya tidak dapat tampilkan. Karena apa? Karena memang kondisinya agak sedikit parah. Takutnya nanti mengganggu ke para pemirsa sekalian. Oke, itu dia. Oke. Nah, yang perlu ditambahkan adalah karena warna dasar lukanya kuning ya, ada indikasi di mana terjadi
yang namanya kontaminasi bakteri. Maka saran saya adalah menggunakan antimikroba. Untuk antimikroba ya kita bisa gunakan yang namanya kadexomer iodine. Kalau di pasaran itu mereknya adalah iodoso powder. Nah, iodoso powder itu bisa digunakan. Nah, cara menggunakannya adalah bisa kita taburi dulu iodoso powder ini ke dasar luka ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemberian metcovazin reguler tadi ya, metcovazin yang hijau. Oke, atau bisa dicampur metcovazin dengan iodosopnya bisa dimix ya, lalu kita aplikasikan, tempelkan pada dasar lukanya. Oke, nah selanjutnya pemberian kasa ya, karena mungkin di situ hanya ada kasa, saran saya memang oke lah boleh ya untuk menggunakan kasa. Tapi kalau memang tidak ada, silakan bisa diganti ya dengan membeli foam dressing ya. Kalau kasa mungkin nantinya diaplikasikan tapi cairannya banyak ya, akhirnya tidak dapat menampung. Itu makanya saran saya membeli yang namanya foam dressing, itu banyak sekali ya. Oke, fungsinya dari foam itu adalah untuk menyerap cairan agar tidak membasahi luka kembali ya, karena sifatnya yang absorben. Oke, setelah diaplikasikan foam, lalu aplikasikan kasa ya, yang agak tebal boleh ya untuk menghindari trauma. Setelah itu dilanjutkan dengan perban gulung ataupun kasa gulung. Ya, itu saran saya. Oke. Setelah itu seperti biasa jangan sampai kena air ya kan. Dijaga benar-benar, kurangi aktivitas ya dan nantinya dievaluasi untuk diganti 2 sampai 3 hari sekali. Nah, selanjutnya ya hal yang penting untuk support terhadap proses penyembuhannya adalah bagaimana kontrol nutrisi ya kan. Nutrisi harus bagus ya, harus bagus, diet juga harus bagus dan juga kontrol gula juga harus dikontrol. Oke, apabila kesulitan tetap ya konsultasi kepada dokter penyakit dalam ataupun dokter bedah yang menangani operasinya tadi ya. Mungkin nantinya dapat obat penurun gula darah ataupun mendapatkan insulin untuk apa? Untuk menurunkan gula darah. Kenapa saya bilang sangat penting untuk menurunkan gula darah? Apabila gula darah ini tinggi, maka dia akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan pada lukanya. Ya, kalau gula normal, maka insya Allah luka tadi dapat sembuh dengan cepat. Ditambah dengan perawatan-perawatan yang maksimal, diet yang maksimal, dan kontrol gula darah. Oke, itu dia jawaban saya. Semoga dapat membantu nantinya. Dan apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan lagi, monggo silakan bisa hubungi nomor saya ataupun kepada pemirsa semuanya yang ingin uh, menghubungi saya, nanti akan saya cantumkan nomor saya di kolom deskripsi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.